Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Aditya Ibnu Priangga, NIT 20204101 dari Prodi MTP 3A. Mohon izin untuk menjelaskan mengenai pengenalan komponen dan pengecekan harian kereta inspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan instrumen komponen kereta inspeksi dan pengecekan harian kereta api inspeksi. Sebelumnya, kereta api inspeksi adalah kereta latih yang digunakan untuk taruna-taruni Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun untuk belajar mengenai operasi sarana kereta api. Berat kosong sarana tersebut adalah 27.500 kg yang mulai dinas pada tahun 2005. Ini adalah penampakan dari kereta api inspeksi yang berada di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Di sini saya akan mengenalkan komponen utama yang untuk mengoperasikan kereta api inspeksi tersebut. Yang pertama, kita akan mengecek terlebih dahulu komponen sebelum kereta api tersebut dioperasikan. Pertama ada mengecek kompartemen engine. Yang pertama kita akan membuka kap tersebut. Sebelum dioperasikan kita harus melakukan pengecekan di kompartemen engine. Ruang tersebut adalah ruang engine yang pintunya dapat dibuka. Yang pertama kita akan melakukan pengecekan secara visual di dalam, apakah ada kekeliruan atau abnormal, semisal ada hewan atau pengganggu lainnya. Semisal ada kabel jatuh, kabel putus, memeriksa selang-selang atau hose. Jangan lupa kita juga mengecek tangki HSD, apakah tangki tersebut sudah diisi dengan penuh, setengah, ataukah tangki tersebut sudah habis. Namun biasanya setelah KS tersebut beroperasi selalu langsung diisi kembali dengan full. Namun kita harus memastikan kembali apakah isi tersebut sudah terisi dengan penuh. Selanjutnya kita beranjak ke posisi samping. Di posisi tersebut terdapat komponen radiator. Yang pertama sama pengecekan visual, apakah ada kebocoran pada radiator. Mungkin ada hal-hal cacat sedikit seperti benturan-benturan atau bengkongan-bengkongan. Misal ada yang bengkong, harus kita perbaiki atau kita rapatkan kembali agar pertukaran panas dan udaranya tidak terhambat. Dan untuk menjaga suhu kerja dari engine sendiri. Dan lalu kita lihat kolong-kolong sendiri, apakah ada benda-benda abnormal yang mengganggu operasi sarana. Lalu apakah ada rembesan oli, apakah ada kabel-kabel yang tidak berfungsi dengan semestinya ataupun kabel putus. Sebelum dioperasikan kita juga harus mengecek
underframe dan di rangka bawah seperti pada bogi dan di blok rem. Apakah kondisi blok rem kondisi bagus atau ada keretakan ataupun hal lain. Untuk ketebalan minimal 10 mili ataupun 1 cm. Lalu kita akan mengecek yang lain dan akan mengecek juga mengenai pasak-pasak ini apakah sudah berfungsi dengan baik. Lalu ada gardan motor traksi. Untuk perawatan atau pengecekan kita harus melakukan petunjuk sebut juga seperti brake shoe, rem, MR ataupun main reservoir. Untuk yang pertama kita visual dulu, seperti main reservoir oke, blok rem oke, brake shoes oke, pin-pin oke, dan lain sebagainya. Kereta tersebut memiliki dua engine, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Engine tersebut sebagai engine cadangan salah satunya. Jika salah satunya trouble, ada backup sendiri. Lalu kita juga ada kondisi perangkat lain seperti wiper, apakah sudah terpasang dengan baik, lampu-lampu sudah terpasang dengan benar dan lampu menyala. Dan kemudian kita juga akan melihat di alat perangkai apakah ada yang mengalami kerusakan, apakah ada abnormal, yaitu semisal kita melihat di brake pip, apakah ada yang abnormal, lalu ke alat perangkai, ke rantai, ke coupler, dan lain sebagainya. Lalu kita beranjak ke samping, kita mengecek pintu-pintu di samping pada bagian engine. Biasanya kunci tersebut belum dikancingkan dengan semestinya atau belum istilahnya belum pakem, lalu nanti bisa terbuka saat sarana berjalan. Lalu melihat rangka pengereman seperti handle brake, apakah handle off atau handle on, lalu ada auxiliary reservoir, lalu ada knalpot, semboyan 21 kereta yang menandakan akhir rangkaian kereta. Lalu kita mengecek bagian atas apakah ada keretakan atau abnormal yang lain. Jika semuanya sudah aman atau sudah oke, kita bisa melakukan penyalaan atau start engine pada kereta api, inspeksi untuk bisa dioperasikan. Untuk gagang pintu kereta berbalik dengan gagang pintu rumah. Biasanya kalau gagang pintu rumah ke bawah jika kereta inspeksi tersebut adalah ke atas, yaitu didorong ke atas. Kita akan masuk ke bagian kabin kereta api inspeksi. Meja tersebut dinamakan meja pelayanan untuk masinis mengendalikan kereta api inspeksi. Ada beberapa panel dan banyak tombol. Yang pertama ada master control. Di master control ada untuk power command. Jadi untuk yang ditekan tersebut ada tombol deadman. Lalu di power command ada P1, P2, P3, P4 dan seterusnya. Lalu ada B yaitu brake, yaitu B1, B2, B3. Yang paling ujung adalah emergency brake.
Lalu yang sampingnya ada reversal handle, yaitu rem. Reversal handle yaitu ada alat untuk menggerakkan arah lokomotif. Lalu di situ ada untuk emergency stop, lampu signal, indikator baterai on off, fog lamp, deadlamp, reverse switch, emergency light. Ada beberapa instrumen indikator, yakni adanya jam, buzzer. Bila masinis tidak memencet deadman, maka buzzer akan berbunyi untuk peringatan. Ada voltmeter DC untuk mengontrol tegangan. Lalu step yang biasanya 24 volt. Lalu ada brake pressure. Lalu ada dua jarum merah sama hitam, yaitu brake pad dan main reservoir. Yang hitam adalah main reservoir. Ada volume bahan bakar, ada speedometer, dan di situ ada display engine atau power command yang digunakan untuk kita menyalakan engine tanpa master key. Itu untuk surrounding lokomotif atau semboyan 35 ataupun klakson lokomotif. Itu beberapa komponen yang ada di meja pelamanan. Kalau yang itu ada lampu-lampu indikator, yaitu lampu engine run 1, yaitu di belakang sana akan menyala. Kalau engine 2 yang nyala, yaitu lampu deadman, yang lampu yang bisa tidak dikerjakan akan menyala. Itu kalau terjadi problem di inverternya, nanti akan nyala. Itu handbrake, itu jadi posisi KX itu posisi netral. Jadi kita off, maka handling bar akan otomatis aktif. Sebetulnya di situ ada radio lokomotif untuk komunikasi antara masinis dengan PK atau pusat kembali di Operation Control Center. Lalu itu selanjutnya kemudian ada untuk pengecekan engine diesel, yaitu untuk mesin BT40 jika tidak salah. Jenis engine-nya adalah 6BT A5. Kita akan mengecek baterai dari aki, oke, tidak ada rembesan atau yang kendu. Lalu ada pengecekan oli. Kita ada alat khusus seperti besi panjang untuk pengecekan di dalam oli. Jika oli tersebut sudah terisi baik, akan ada pada daerah itu. Jika kurang, oli akan ditambah sendiri. Lalu ada pengecekan apakah oli tersebut kurang dari mana, apakah ada rembesan atau kebocoran oli. Lalu di situ untuk switch untuk penghubungan ke motor traksi. Kalau kita menggunakan engine diesel 2, kita on kan, itu posisi off, itu posisi on. KA tersebut menggunakan transmisi diesel elektrik, yaitu generator menghasilkan listrik, generator menghasilkan listrik untuk motor traksi. Lalu motor traksi mengubah listrik tersebut menjadi gerakan roda untuk sarana dapat berjalan. Lalu di situ ada panel brake control. Di situ kita bisa mengecek secara visual apakah aman.
namun dalam KS tersebut masih dalam perawatan. Jadi misal KS tersebut digunakan belum bisa. Lalu selanjutnya ada meja pelayanan 2, yaitu kebalikan dari meja pelayanan 1. Misal kereta api akan membalik arah, akan menggunakan kereta meja pelayanan 2. Apakah bisa digunakan dua-duanya? Tidak bisa, harus satu-satu, harus memilih meja salah satu. Lalu di situ ada panel kontrol, ada panel kelistrikan. Jika sebelum KS dinyalakan, salah satunya akan diaktifkan atau dinaikkan. Di situ ada panel macam-macam, yaitu ada untuk sinyal wiper, untuk pengaturan 24 volt, untuk kompresor dan lain sebagainya. Engine dinyalakan, sudah running dan sebagainya. Lalu semua dinyalakan atau dinaikkan. Sebelum engine di shutdown, panel tersebut juga harus dimatikan terlebih dahulu atau diturunkan saklar yang tadinya hidup. Lalu di situ juga ada handbrake. Misal kereta api tersebut mengalami gagal pengereman, kita akan menggunakan handbrake, yaitu diputar. Lalu itu ada engine 2, sama seperti engine 1. Lalu di situ juga ada radiator, bisa dibuka atau ditutup kapnya. Kita bisa mengecek apakah ada kekeliruan atau abnormal di situ. Di situ terdapat kulit ular, yaitu sebelum pengecekan kita harus hati-hati dan menggunakan pakaian atau alat safety yang lainnya. Nah, di sini ada radiator engine 1. Pastikan radiator tersebut aman, tidak ada rembesan, air radiatornya aman. Lalu kita mengecek karet-karetnya, ada yang rusak atau tidak. Mungkin sekian pengenalan instrumen komponen kereta inspeksi dan pengecekan harian kereta api inspeksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.